Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipan Raja Febrianti dengan NPM 102200011 dari kelas C1 Prodi Akuntansi STI STMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 sebagai bentuk tugas dari evaluasi tengah semester ganjil. Ahamiyatul Ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu. Ma'rifah sendiri artinya mengenal. Ma'rifatullah yakni usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah yakni ada 5. 1. Al-Khalifah, penguasa di muka bumi. 2. Tamkinuddin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Al-Amnu, mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Yang keempat, Al-Barokah, yakni keberkahan yang melimpah. Dan yang terakhir, Al-Hayatun Thayyibah, yakni kehidupan yang baik. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama, seseorang dianggap mengenal Allah jika ia telah mengenali asma atau nama Allah, sifat Allah, dan af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan. Yang kedua, yakni kemudian ia menunjukkan sikap. Yang pertama, sikap syidik atau benar dalam bermuamalah. Yang kedua, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup. Yang ketiga, pembersihan diri dari akhlak tercela. Yang keempat, sabar dan menerima aturan Allah. Yang kelima, berdakwah atau mengajak untuk kebaikan. Figur-figur teladan dalam ma'rifatullah yakni yang pertama Rasulullah SAW yang pernah bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Figur yang kedua yakni ulama amilun, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. At-Thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi 2. 1. Ayat kauliyah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis syahih. Yang kedua, ayat kauniyah, yakni ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertulis namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Cara menuju ma'rifatullah ada 2 metode. 1. Melalui metode Islam yang menghasilkan dengan dalil nakli dan akal, membenarkan adanya Allah dan menghasilkan iman. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode selain Islam yang menghasilkan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Al-Manawi min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. 1. Maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa hawa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji, yang terdiri dari kefasikan, senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Kesombongan merupakan sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Kezaliman, orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling karena penyakit dengki. Kedustaan, sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Banyak melakukan perbuatan maksiat, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya, "Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Yang kedua, yakni maradush asyubhah, yang artinya berbagi hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika yang terdiri dari kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Keraguan-raguan disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Penyimpangan, tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan malah mengikuti hawa nafsu. Kelalaian, tidak mau menggunakan potensinya untuk memahami ayat-ayat Allah seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 7 yang artinya,
Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Al-adilah ala wujudilah, yaitu bukti keberadaan Allah, terdiri dari 5 hal. 1. Al-adilul fitri atau dalil fitrah. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua, dalil yang dapat diindra atau ad-dalilul hissi. Ada bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya kejadian luar biasa yang terjadi di antaranya adalah mukjizat. Seperti perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa, dan berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Bukti keberadaan Allah yang ketiga yaitu dalil yang dapat oleh akal atau adalilul akli. Beberapa teori membuktikan adanya Tuhan melalui akal. 1. Teori sebab. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Yang kedua, teori keteraturan. Alam semesta dan seluruh isinya sangat teratur. Adanya kekuatan yang mengendalikan. Bukti keberadaan Allah yang keempat yaitu ad-dalilul naqli. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bukti keberadaan Allah yang kelima yaitu ad-dalilul tarik, yaitu dalil sejarah. Keberadaan Allah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe and stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.